Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kalimat yang sungguh luar biasa rekan-rekan sekalian. Kalimat yang Masya Allah, atas kemahaesaan Allah, atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperkenankan kita semua ya, masih dapat menikmati karunia sehat, karunia iman, karunia Islam yang Masya Allah. Oleh karena itu kita dipertemukan dalam satu media, dalam Zoom, yang insya Allah hari ini bertepatan pada Hari Santri, ya rekan-rekan sekalian, yaitu acara launching atau kick-off peluncuran beasiswa pendidikan santri yatim Dompet Du'afa yang semoga Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa tentunya rekan-rekan sekalian, ya mari kita haturkan salawat serta salam, mari kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, yang mana atas izin Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan teladan bagi kita semua yang luar biasa, perjuangan dari kecil menjadi seorang yatim yang luar biasa. Saat ini beliau menjadi teladan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, untuk menebar rahmat, kasih sayang bagi semesta, dan juga rahmat yang luar biasa indah, dan juga risalah kebenaran dan kebahagiaan bagi seluruh umat di dunia ini. Yang tentunya oleh karena itu kita dapat menikmati indahnya Islam dan indahnya ukhuwah Islamnya seperti sekarang ini. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita ya rekan-rekan sekalian, yaitu ada ayahanda kita semua, ada yang kami hormati Bapak Yayat Supriyatna sebagai Sekretaris Yayasan Dompet Du'afa Republika. Kemudian yang kami hormati kepada Ustadz Ahmad Sonhaji sebagai Direktur Dakwah Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Dompet Du'afa. Dan kemudian yang kami hormati kepada Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan Dompet Du'afa. Tentunya yang kami sangat hormati seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, dan yang kami banggakan tentunya kepada adinda, adik-adik sekalian, santri dari seluruh Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, perkenankan ya, saya Esti Itakila, saya bagian dari bidang dakwah Dompet Du'afa, Korps Dai Dompet Du'afa. Perkenankan saya untuk memandu teman-teman ya, jalannya acara sampai beberapa waktu ke depan. Ya, sebelumnya, baik, hari ini bertepatan pada Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 22 Oktober 2020. Tentunya beberapa tahun silam, hal ini menjadi momentum yang luar biasa, yaitu momentum perencanaan ya, tepat pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 10 November, kita kenal sebagai Hari Pahlawan ya rekan-rekan sekalian, dikenal sebagai resolusi jihad. Tepat pada 20 hari sebelumnya, atau bertepatan pada tanggal 22 Oktober 1945, ternyata sosok santri ini memprakarsai adanya pertempuran. Mereka turut andil dalam pertempuran peristiwa heroik pada 10 November, yaitu area Surabaya dengan pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Tentunya dari sini bisa kita simpulkan bahwa peran santri, peran dai luar biasa hebat dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah. Nah, kemudian kami segenap keluarga Dompet Du'afa mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ayahanda kita semua ke rahmatullah, yaitu ayahanda Dr. Haji
mohon maaf, Dr. Kiai Haji Abdul Syukri Zakarsi, MA, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Ya, Masya Allah, tabarakallah, saya sangat senang sekali rekan-rekan sekalian di sini turut hadir ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Itu acara yang pertama itu ada pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, kemudian selanjutnya ada sambutan, kemudian memasuki acara inti, kemudian saja ada pemutaran video, dilanjutkan dengan prakata, dan juga testimoni, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, untuk memasuki acara yang pertama, semoga rekan-rekan semua di sini itu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menggelorakan semangat yang luar biasa dan giroh yang luar biasa. Mari kita mulai, mari kita awali agenda pada hari ini dengan penuh niatan dan itikat baik yang luar biasa. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, tilawah perwakilan dari santri Al-Furqon Kudus, Jawa Tengah ya, kepada santri Ananda Afik, Wafa Usama, Ananda Afik, ya, kepada Ananda Afik, apabila sudah siap, Ananda, ya, waktu kami silahkan. Kepada Ananda Afik. Apakah ada Ananda Afik? Baik, sudah siap, Nak? Oke, baik. Mungkin suaranya bisa lebih diperkeras lagi? Ya, silakan. Saya ulang lagi. Sebentar. Saya ulang ya. Ya, baik, kepada Ananda Afik. Ananda Afik Wafa, apakah sudah siap? Mohon maaf, tadi barangkali ada sedikit ya kendala teknis. Ya. Bisa diulangi kembali? Ya? Ya, silakan. Ya.
ada suaranya. Ini tekan apa nih? Tekan apa? Anak kesal Ya, Insya Allah, Ananda Afif. Sebelumnya kami belum bisa mendengar ini suara Ananda Afif. Boleh diulang sayang? Boleh diulang ya? Barangkali mikrofonnya boleh langsung saja dekat dengan mulut Ananda. Ya, diulang kembali. Baik? Ya, jadi kita sampai terdengar teman-teman. Untuk rekan-rekan yang lain, mohon untuk di-unmute ya, supaya kita bisa khusyuk mendengarkan tilawah dari Ananda Afif. Baik? Ya, terima kasih. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan ya kepada Ananda Afif. Masya Allah, ya, tidak masalah ya Ananda. Ananda Afif ini adalah seorang hafizah, Masya Allah rekan-rekan sekalian, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Beliau menyelesaikan hafalan 30 juz selama 3 tahun, 2 bulan, Masya Allah, tabarakallah. Beliau berasal dari pesantren Al-Furqan, Tulis, Kudus, Jawa Tengah. Ya, barangkali mohon maaf ya terjadi kekeliruan teknis begitu ya rekan-rekan sekalian. Semoga kedepannya Allah tetap memberkahi perjalanan acara kita pada hari ini. Tetap semangat ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk selanjutnya ya, yaitu ada sambutan ya, sambutan dari pengurus Dompet Duafa yang diwakili oleh Bapak Yayat Supriyatna sebagai Sekretaris Yayasan Dompet Duafa Republika. Kepada beliau, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi adhaba annal hajan inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG. Yang saya hormati Direktur Dakwah Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Dompet Duafa, Ustadz Ahmad Son Haji. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Dan sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku para santri di mana saja berada, wabil khusus para santri yatim yang mengikuti acara ini. Pada pagi ini pertama-tama saya atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang kelima, tepat pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Dan karena kita masih berada dalam situasi pandemik COVID-19, maka secara nasional Hari Santri tahun ini itu bertemakan ketahanan nasional, ketahanan kesehatan yang bertajuk Santri Sehat Indonesia Kuat. Dan semoga para santri, pengasuh pondok pesantren, para guru, para ulama, para ustadz bisa terhindar dari wabah corona dan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Namun tentu saja kita berharap dan berupaya agar yang sehat itu bukan jasmani dan rohaninya saja, melainkan juga akal pikirannya. Sehingga para santri sebagai calon generasi penerus dakwah dan pemimpin bangsa mampu menimba ilmu dan pengetahuan umum secara agama maupun secara umum dengan maksimal dan mumpuni. Mengapa anak yatim? Karena anak yatim memerlukan pendidikan dan tarbiyah yang lebih spesifik dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Hal ini mengingat kondisi mereka yang kehilangan unsur-unsur esensial yang mereka butuhkan dalam hidup. Misalnya kehilangan orang tua sehingga mereka memerlukan motivasi lebih besar daripada santri pada umumnya. Santri merupakan ujung tombak perjuangan dan estafet dakwah yang harus terus berlanjut di tangan para santri dan pemuda. Keterbatasan biaya tidak boleh menjadi halangan. Oleh sebab itu, rintangan yang menunggu kita semua harus kita selesaikan bersama. Dan Dompet Duafa yang memang berkhidmat dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap umat yang juga membangun jiwa social entrepreneurship berkewajiban membantu pendidikan umat di Indonesia khususnya para santri. Wabil khusus lagi para santri yatim. Kami memiliki catatan saat ini terdapat kurang lebih atau lebih dari 3 juta jiwa anak yatim di Indonesia yang lebih banyak tersebar di wilayah Indonesia Timur. Kemudian terdapat lebih dari 4,5 juta anak usia 7 sampai 18 tahun itu mengalami putus sekolah. Sementara jumlah pesantren di Indonesia menurut catatan kami itu lebih dari 27.000 pesantren yang terdata di Kemendag. Lebih dari 50%-nya adalah masih dikelola secara tradisional.
Dompet Duafa merasa sangat perlu dan berkewajiban untuk mendorong terjadinya perubahan di dunia pendidikan, utamanya pendidikan para santri. Oleh karena itu, tepat di Hari Santri ini kami meluncurkan program beasiswa 1000 santri. Harapannya ke depan santri-santri menjadi entrepreneurship dan berkembang untuk menjadi bagian kemajuan bangsa. Tujuan dari program ini adalah pertama untuk mengurangi angka putus sekolah di Indonesia dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Yang kedua, menjadikan santri penerima manfaat sebagai patron atau role model untuk santri terampil di kalangan pesantrennya. Harapannya ke depan santri-santri yang mendapatkan kesempatan untuk Dompet Duafa Bantu itu bisa menjadi santri-santri yang memiliki jiwa entrepreneurship dan berkembang untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan atas niat-niat baik kita semua, semoga Allah memberikan manfaat dan barokahnya, dan apa yang kita canangkan pada hari ini memberikan kesempatan bagi para santri untuk berkembang lebih maju. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Bapak Yayat Supriyatna, sebagai Sekretaris Yayasan Dompet Duafa Republika, yang Masya Allah, sehingga kita tercerahkan ya mengenai dunia santri, begitu ya. Ya, kemudian selanjutnya itu adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara launching atau kick-off peluncuran beasiswa pendidikan 1000 santri yatim Dompet Duafa. Ya, launching ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sonhaji dengan dari rekan-rekan yang ada di daerah, dimohon untuk mempersiapkan papan ya, papan komitmen yang sudah dibuat, nanti mohon untuk dipersiapkan. Baik, selama prosesi acara nanti bisa diangkat. Oke, langsung saja launching beasiswa santri yatim oleh Ustadz Ahmad Sonhaji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal adabi wal akhlaq wa zayyanaha bi nuril hidayah fi iqamati syariah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uluwil bashariyah الذي هدانا من الضلال إلى طريق الهداية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Yayat Supriyatna, Sekretaris Pengurus Yayasan Dompet Duafa, yang telah memberikan sambutan arahan dan pandangnya pada kita semuanya. Juga yang saya muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur MAG, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang alhamdulillah terima kasih Pak Kiai bisa hadir dalam kesempatan launching program beasiswa santri yatim ini bersama Dompet Duafa, yang kita baru pekan lalu ketemu di ujung genteng. Ya. Silaturahmi kembali kita, alhamdulillah. Ini merupakan satu kebanggaan buat kami Dompet Duafa. Pak Kiai, betul beliau sebagai direktur
Pondok Pesantren dan Agama Republik Indonesia. Ini kehormatan. Jazakumullah khairan jazaa, Pak Kiai. Amin, amin. Ya. Serta yang saya muliakan para kiai, para asatidz, pimpinan pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke, hadir dari Aceh, dari Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi, dari Lombok, dari NTT, dari Sumatera, dari Banten, serta anak-anakku para santri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi para santri. Hari Santri Nasional yang kelima merupakan satu wujud komitmen pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat santri sebagai garda terdepan dalam melakukan perubahan dan membangun peradaban di Indonesia. Sebagaimana kita maklum bahwa peran santri dalam konteks perjuangan agama merupakan salah satu ikhtiar untuk menjadi pewaris para nabi. Santri adalah cikal bakal para ulama yang menjadi pewaris para nabi untuk melanjutkan risalah ilahiyah, mengemban dakwah amanah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kekuatan ketauhidan dan juga membangun peradaban akhlak dan juga tingginya derajat ilmu pengetahuan. Demikian pula dalam perspektif perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, santri merupakan garda yang terlibat aktif dalam masa perjuangan di era kolonialisme untuk bangkit merdeka, membangun kekuatan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga santri selalu siap dalam situasi, kondisi apapun menjadi bagian yang tidak terlepas dalam perjuangan dan peningkatan kebangkitan kemajuan untuk Indonesia yang kita cintai ini. Saya sebagai Direktur Dakwah Dompet Duafa mengucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada seluruh rekan-rekan di Dompet Duafa, jajaran pengurus, dan juga bila khusus pada para pimpinan pondok pesantren yang hadir pada hari ini, juga para santri, dan juga Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Siap. Ini merupakan satu wujud komitmen Dompet Duafa sebagai sebuah gerakan filantropi Islam, bahwa Dompet Duafa akan bergerak bersama pondok pesantren sebagai basis pelayanan dan pengabdian untuk umat. Karenanya, mungkin kalau tahun ini kita mencanangkan melonsing beasiswa santri yatim, 1000 santri yatim, mudah-mudahan nanti kita bergandengan tangan bersama Kementerian Agama, bisa sampai 1 juta santri yatim bersama program Dompet Duafa, insya Allah. Para kiai, para asatidz, serta para santri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, harapannya yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Dompet Duafa Bapak Yayat Supriyatna, ini menjadi satu ikhtiar bagaimana santri harus tetap terlibat dalam proses perubahan umat dan untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik, dan lebih jauh dari itu agar santri-santri memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dalam situasi kondisi apapun yang saat ini Indonesia adalah bagian terlepas dari perkembangan global dunia. Karena itu dengan sama-sama kita membaca lafaz basmalah, kita sama-sama membaca lafaz basmalah semuanya, para kiai, para pondok pesantren, Bapak Direktur Pondok Pesantren, Kementerian Agama, mungkin bisa di mute-nya dilepas semuanya, dihidupkan. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka launching beasiswa santri yatim sama Dompet Duafa untuk 1000 santri yatim, kami nyatakan dalam rangka Hari Santri Nasional
yang kelima tahun 2020 kami launching pada hari ini. Angka. Ayo coba diangkat semuanya. Masya Allah. Buku nangka. Ya, diangkat ya rekan-rekan sekalian. Ayo, Diabadikan, berarti. angkat semuanya. Oke, Kapan sih? biasa. Mungkin bisa agak dikedepankan lagi supaya lebih jelas. Ya. Luar biasa. Ditahan. Inilah gaya santri Pak Kiai. Santri selalu memanfaatkan apa yang ada. Ditahan. Bila masak kayu bakar tak ada, sendal pun ada dibakar untuk masak nasi. Sudah diabadikan rekan-rekan? Mohon ditahan ya. Agak dimajukan kembali ke arah kamera supaya lebih jelas. Nah, agak dimajukan lagi, Anda. Didekatkan semua. Ya, supaya lebih dekat dengan kamera. Ya. Bagaimana Pak? Sudah diabadikan? Apa sudah diabadikan semuanya? Ya, tim. Oke, baik. Sudah, rekan-rekan sekalian. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para kiai yang telah melibatkan para santrinya, para santri yang sudah terlibat dalam kegiatan Hari Santri Nasional yang kelima tahun 2020. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Santri terus maju, santri terus bergerak, dan santri terus menjadi benteng NKRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin. Saya sampaikan. Coba angkat tangannya yang dari Jambi, dari Sumatera, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bermanfaat, mengabdi kepada orang tua, kepada guru, dan kepada nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semuanya mudah-mudahan Allah berkahin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada ayah anda, Ustadz Ahmad Haji sebagai Direktur Dakwah Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Dompet Duafa yang telah melaunching, Masya Allah, tabarakallah ya, gerakan sebagai gerakan filantropi Islam dicukupkan oleh Dompet Duafa melalui beasiswa 1000 santri yatim Dompet Duafa. Semoga harapannya tadi saya mendapatkan insight, santri menjadi bagian penting bagi kemajuan negara yang kita cintai, merasa santri berdaya Indonesia sejahtera. Ya, untuk memasuki agenda selanjutnya, yaitu ada pemutaran video. Rekan-rekan sekalian, mari kita saksikan video ini bersama. Banyak sekali, Mas. Di-mute dulu ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Ya benar Ustaz Paugi. Ini siapa ini? Masih muda. Bukan lagi. Baru kali. Pulang semua. Asik juga ya. Dakwah itu kita
ya seperti masyarakat biasa juga full di laut pekerjaan. Nah, ini luar biasa ya. Lihat berikut ini adalah video pendakwah dai muda yang merupakan program dari kita mengajar dai dan kecerdasan. Cara dai memberikan pemberdayaan di tengah lautan alias mengikuti kapal pelni. awalnya sih agak Seperti yang telah diundur, berikut adalah sebelumnya ini harus dai samudra. alihkan berat sekali proses awalnya itu selama masuk ke Pulau Titi ini pengalaman saya. Jadi mereka itu tidak mau diceramain, dakwah mereka itu maunya dari hati ke hati sambil ngobrol masalah dunia. Malam itu kita masukin lagi sedikit pemahaman agama. Dede itu ke sini survei apa kebutuhan masyarakat di sini selain pendidikan atau agama. Jadi pada waktu itu saya usulkan yang perahu dakwah. Jadi di putusan yang Malahing itu kita bantu daerah pesisir perahu dakwah 1. Cuma fungsinya untuk semua pulau. Malahing bisa pinjam, Selangan bisa pinjam, semua fokusnya disimpan di Titi. Tapi kebutuhannya untuk seluruh masyarakat Bontang, itu kebutuhannya. Dan alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan ada perahu dakwah itu. Selain untuk kita ambil penceramah atau hari raya, yang paling sering yaitu ambil air tadi. Karena kebanyakan seperti musim kemarau ini 2 bulan ini itu paling getol itu dipakai. Hampir 2 hari sekali dipakai masyarakat untuk ambil air. Karena kapasitasnya lebih besar. Kalau ketinting kita bisa pakainya cuma 10, itu sudah syarat. Jadi kalau kapal dakwah sampai 60 jerigen. Karena kebutuhan, saya lihat di Tiki-Tiki ini khususnya belum ada yang mau artinya baru menetap di sini untuk berdakwah. Karena kita tahu masyarakat di sini masih pemahaman keagamaannya masih kurang. Sehingga saya terpanggil untuk berdakwah di sini, yaitu berdakwah dari hati ke hati untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan yang terutama adalah untuk supaya mereka berubah menjadi yang lebih baik. Saya berharap kepada semua orang untuk tidak tahu berbagi kepada sesama. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Setelah kita saksikan, memasuki agenda selanjutnya yaitu ada penyampaian prakata testimoni dari ayahanda kita, Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG, sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada beliau, waktu kami silakan. Kepada Bapak Dr. Haji Waryono. Bapak Dr. Haji Waryono. Payung itu loh. Apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Oh, sebelum yang payung Lucky sama Urip, yang berikut ya. Kita motong lewat tempat.
Oh, dari dia ya. Oke, baik. Berhubung ayahanda kita, Dr. Haji Waryono, masih belum bergabung, kita lanjutkan ke prakata ya atau testimoni dari perwakilan pesantren Gorontalo. Dari Gorontalo itu ada yang Ustadz Lukmanul Hakim Abu Bakar, LCMPI, dari Pesantren Al-Khairat, Kalimuta, Kabupaten Balameau, Gorontalo, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Son Haji. Siap, Ustadz Lukman, sehat. Ya. Senang sekali bisa bertemu kembali di kegiatan Dompet Duafa. Saya dulu adalah Dai Ambasador Ustadz Dompet Duafa di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ya? Iya, 2013 ke 2014. 2018, 19 Ustadz. 18 ya? Ya. Alhamdulillah. 19 maaf. Tahun kemarin baru dong, masih hangat ya? Iya, Ustadz. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk kita semua. Mudah-mudahan santri Indonesia sehat, Indonesia kuat, dan kita semua santri insya Allah bisa berperan dalam pembangunan di negeri ini. Selanjutnya kami dari Pondok Pesantren Al-Khairat Ilamuta, kami Pak di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kita mengelola pesantren dari jenjang TK, PAUD ya, PAUD, TK, TPQ, Madrasah Diniyah, kemudian MI, SD, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, Rumah Quran. Jumlah santri kurang lebih ada 1.600 kurang lebih. Dan sekarang ini kita masih terkendala pandemi sehingga belajarnya tatap muka hanya beberapa orang saja. Dan seluruh teman-teman yang berjuang untuk pejuang-pejuang kebaikan ya, baik yang tergabung di Dompet Duafa maupun di tempat yang lain,
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membantu, membimbing kita semua untuk memaksimalkan semua potensi yang kita miliki bagi kebaikan umat. Santri-santri di Al-Akhirat Tilamuta mengucapkan terima kasih banyak kepada Dompet Duafa. Alhamdulillah, dan anak-anak ini sangat merasa terbantu. Sekarang ini anak-anak yatim memang sangat membutuhkan bantuan, Ustaz. Apalagi di musim pandemi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Dompet Duafa mudah-mudahan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya juga ada penyampaian lagi berkata testimoni dari perwakilan Pondok Pesantren, ya, Pondok Pesantren Al-Furqan Tongo, Nusa Tenggara Barat, yaitu Ustadz Rahmat. Mohon maaf, Ustadz Rahmat. Kepada Ustadz, kami silakan. Kepada Ustadz Rahmat, apa sudah terhubung dengan kami? Ustadz Rahmat? Dari Pondok Pesantren Al-Furqan Tongo. Ustadz Rahmat? Oke, baik. Mengingat Ustadz Rahmat barangkali terjadi kendala teknis, begitu ya. Mari kita dengarkan juga penyampaian cerita atau testimoni dari santri. Santri yaitu yang pertama dari Ananda Muhammad Refil Mamonto dari Pondok Pesantren Hidayatullah Bolmo, Sulawesi Utara. Kepada Ananda Muhammad Refil Mamonto, kami silakan. Ya. Sudah bergabung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refil Mamonto. Bisa dipanggil Levi. Tempat tinggal dari Langunda Polsel. Saya santri dari Pondok Pesantren Hidayatullah Bolian. Terima kasih pada para donatur dan Dompet Duafa yang peduli pada pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Refil ya. Kemudian selanjutnya ada juga penyampaian cerita atau testimoni dari Ananda Nabila Aulia, ya, Ananda Nabila Aulia sebagai kontes tahfidz Al-Ihsan, Lewiliang Bogor, Jawa Barat. Mas sudah terhubung Ananda Aulia, Nabila Aulia. Kepada Ananda Nabila Aulia. Nah, sudah siap? Kami silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara agak bergema. Barangkali ada Zoom lain ya. Ada mungkin barangkali pakai handphone bisa di mute salah satu, sehingga yang diaktifkan audionya cukup satu saja yang digunakan oleh Ananda Nabila ya. Ya, terima kasih. Silakan Ananda. Pertama saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada pihak Dompet Duafa yang telah memberikan biaya untuk membantu kami dalam biaya pendidikan. Kami pihak Pondok Pesantren Isradul Al-Ihsan selaku santri merasa sangat terbantu atas donatur ini. Semoga untuk kedepannya Dompet Duafa terus diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus dilancarkan segala urusannya, baik dalam donatur kepada santri maupun kepada pihak yang lainnya. Mungkin cukup itu saja testimoni dari saya selaku perwakilan Pondok Pesantren Tahfiz Isradul Al-Ihsan. Ya, kurang lebihnya Wakil yang Bogor. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Kemudian selanjutnya ada lagi testimoni santri, yaitu dari Lampung, dari Pondok Pesantren Darul Arkom Lampung, kepada Ananda Meta Naftalena. Kami silakan. Silakan Ananda Meta. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Naftalena dari santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Natat. Mewakili seluruh santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam program beasiswa 1000 santri yatim. Semoga amal kebaikan para donatur mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu apakah Ayahanda Dr. Haji Waryono sudah bergabung ya? Ya, baik, kepada beliau, kepada Ayahanda Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, MAG, kami persilahkan. Baik, mengingat Mbak Esti, Pak Direktur tadi izin lab ya. Oh ya, baik siap. Di chat proses. Baik, siap Ustaz. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ke sesi doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ayahanda Ustadz Ahmad Pranggono. Kepada Ustadz Ahmad Pranggono kami silakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk negeri kita, negeri yang dibangun oleh para santri, negeri yang dibangun oleh doa-doa munajat para kiai, negeri yang dibangun tetes darah para pahlawan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalim mu'azimi sultan. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami yang maha lagi maha penyayang, kasihilah kami, kasihilah negara kami, kasihilah negeri kami. Kuatkanlah para pemimpin-pemimpin kami. Mereka petunjuk ya Allah untuk bisa keluar dari pandemi, untuk bisa menjadikan hari santri ini sebagai hari berbangkitnya negeri ini. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang berbakti untuk negara kami, NKRI. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berbagi dan peduli kepada sesama kami. Allahumma ya Rahim, bersihkanlah kami dari pandemi ini. Jauhkanlah kami dari resesi global ini dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah keluasan rezeki bagi para donatur yang peduli kepada para yatim, para santri, para mujahid, dan orang-orang yang mempedulikan kepada sesama. Ya Allah, jadikanlah mereka-mereka ini orang-orang yang diberkahi hidupnya di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup agenda beasiswa dan launching beasiswa 1000 santri yatim dompet duafa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsir, kepada para asatidz sekalian, kepada ayahanda, pimpinan Pondok Pesantren seluruh Indonesia, kepada santri yatim ya yang menjadi bagian saat ini ya, penerima manfaat dompet duafa. Masya Allah, silaturahim kita tidak terputus. Kemudian saya pribadi mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan ataupun kendala teknis gitu. Kemudian santri berdaya Indonesia sejahtera, harmoni kebaikan dompet duafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti untuk semuanya. Semuanya. Ahmad Pranggono, jazakumullah sanal jaza. Alhamdulillah. Para kiai semuanya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan jadi silaturahmi untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Panji dari Lampung. Ustadz Safari dari Purwokerto. Dia belum tahu jalan. Boleh bicara. Baik, saya pamit ya. Ustadz Panji, saya pamit Ustadz Panji. Masya Allah. Kiai Panji dari Lampung ini. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Oh, sudah tak? Sudah dari